Pejamkan matamu dan dengar hatimu, pastikan arahmu menuju mimpimu. Biarkanlah saja apa kata orang, mimpi tak mengenal batas. Terus kenapa ini pinggir? Sore-sore cuci motor. Kenapa Haji? Mandi dulu ya. Kenalin, ini namanya Blacky. Standar sekali ya namanya. Iya. Ini namanya siapa nih? Black Silver. Black Silver. Besi itu, Black Silver. Ini di depan rumah para diva, depan base camp kita. Bersih-bersih. NMAX keluaran paling awal 2015 untuk membantu aku mobilitas kemana-mana, karena kalian tahu sendiri kan transportasi umum di Jakarta masih banyak yang belum ramah bagi teman-teman disabilitas, khususnya pengguna kursi roda. Jadi aku memodifikasi motor pabrikan jadi motor roda 3. Sebenarnya motor disabilitas ada macam-macam loh, ada yang kayak gini roda 3 banduannya di belakang, ada yang roda 3 banduannya di depan, ada yang pakai sespan atau kalau yang teman-teman suka lihat di jalanan yang ada kayak bak di samping motornya, itu motor sespan namanya. Sebenarnya motor disabilitas tuh tergantung dari disabilitasnya sih, kebutuhan disabilitasnya itu seperti apa. Pernah dapet ada yang komen kok motornya dibuat modifikasinya kayak gitu sih gitu, padahal kalau kayak gitu nggak bagus. Balik lagi, aku kalau misalnya yang pakai banduan di depan, aku yang nggak bisa pakai karena aku tinggal ngebawa mati rasa, aku nggak bisa nyimbangin motor aku. Jadi sebenarnya motor modifikasi itu sesuai sama kebutuhan dari pemakai disabilitasnya. Jadi teman-teman jangan ngejudge teman disabilitas punya motor kayak apa, terus dibilangnya itu jelek, itu nggak bagus atau kurang gimana. Sebenarnya itu udah pastinya motor yang kita buat sesuai sama kebutuhannya kita. Ini ngomong-ngomong, bapak kerja aja pak. Waktu itu tahun 2015, waktu itu ini baru keluaran terbaru, aku nyari-nyari bengkel di daerah Jakarta. Mereka masih pada nolak buat modifikasi motor ini karena waktu itu ini ada ABS-nya dan mereka takut ngotak-ngatik ABS-nya gitu. Jadinya mau nggak mau aku mencari bengkel modifikasi di Solo, akhirnya dapetnya. Motornya dikirim ke Solo, habis sekitar 12 juta. Seharga motor baru lagi. Tapi bukan yang NMAX. 12 juta. Di Jakarta juga sekarang udah banyak sih motor-motor bengkel-bengkel modifikasi motor. Motor ini karena aku pakai minggu depannya mau kuliah, mulai masuk kuliah, jadinya dimodifikasi motornya. Aku dulu kecelakaan karena pakai motor yang rem cakram, Mbak. Terus jadinya orang tua aku yang milihin motor biar akunya aman dan mereka juga ngerasa aku safety gitu ya. Jadinya dibeliin motor matic yang ada ABS-nya. Terus di sini karena ada tankinya, ada di tengah-tengah. Jadi aku nggak perlu turun dari kursi roda atau nggak perlu susah-susah buka bagasi untuk bensinnya kayak gitu. Karena dia ada di tengah-tengah sini. Jadi memudahkan aku buat isi bensin. Salah satu alasan itu. Sekitar 1 bulan karena waktu itu bengkelnya cukup ramai. Jadinya sekitar 1 bulan nungguin. Terus pas seminggu sebelum masuk kuliah motornya dateng, langsung pertama kali itu nyoba naik motor lagi setelah
terakhir naik motor pas kecelakaan. Sekarang udah lancar. Tapi kalau orang yang non disabilitas nyoba, pasti rasanya bakal ngerasa kayak mau jatuh. Ya, saya pernah nyoba. Kayak rasanya mau jatuh padahal enggak. Im, pernah nyobain ya Im ya? Pustiknas Oh iya ya. sama Mas Arif waktu itu Kagok gak Im? kagok Kagok kan? kayak mau jatuh miring-miring dalam hati. Ini sore-sore mau maghrib, udah mau maghrib tuh kedengeran kan suara apa? Sambungan ayat suci Al-Quran. Udah maghrib, masjid tuh udah bunyi, udah ngaji, udah mau maghrib di sini. Lingkungannya para diva di sini tuh enak. Tetangganya juga baik-baik. Kalau naiknya bisa ya, Ci? Iya, karena ada kursi roda yang di rumah kan, jadi pakai kursi roda yang ini emang stay di motor terus. Jadi Eci pasti punya kursi roda tuh 2. Satu buat di rumah stay. Jadi kalau pas Eci turun dari motor pas sudah nyampe rumah, kalau pas nggak ada kita nih, rumah lagi kosong, ya udah kursi roda ini yang buat di rumah khusus itu udah standby di garasi sini. Dan Eci udah biasa tahu posisinya gimana, turun dari motor udah langsung deket sama kursi roda yang di rumah ini. Tapi kalau sampai di tujuan memang harus ada yang bantu nurunin ini, Ci ya. Dibongkar pasang. Dibongkar pasang gitu. Ini sama ini kursi rodanya beda cara ngelipetnya. Kursi roda ini nggak bisa dinaikin ke motor sini. Dan kalau ini khusus untuk di motor. Iya. Ribet nggak? Enggak lah. Masangnya kalau udah biasa mah kita udah cek 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 kayak ini loh. Tahu nggak sih kalau apa tuh kalau mobil? Iya. Itu tuh udah cepet banget. Karena memang dibikin juga sudah sesuai dengan supaya mobilitasnya agak cepet ya, Ci. Bongkar pasangnya tuh kursi roda ini cepet. Kalau ini kan tadi emang nggak bisa dibongkar pasang nih, dia cuma bisa dilipat gitu ya, Ci. Kalau yang ini dia bisa dibongkar pasang, bannya dua-duanya bisa dilepas tuh. Terus kursinya juga bisa dilipat. Memang dia buat dibawa-bawa pakai motor gini kan. Kursi roda beli di Solo juga. Enggak, kalau ini di Bandung, ini di Jakarta. Kalau yang ini pertama kali aku beli kursi roda, belinya yang ini tahun 2012 mungkin ya, sekitar 3,7. Terus yang ini aku beli ini aku dapat tahun 2019. Kalau harga kisarannya waktu itu ini 4, Dapat dari mana? waktu itu bantuan dari mana gitu, kayak teman-teman disabilitas tuh kayak di list gitu yang teman-teman disabilitas pengguna kursi rodanya, terus kayak dari Pemprov DKI deh, pokoknya dari kita suruh nunjukin KTP DKI-nya. Terima kasih Pemprov DKI. Terus teman-teman dikasih kursi roda kayak gini. Makanya sebenarnya kursi roda disabilitas tuh macam-macam sesuai sama kebutuhannya, dan kalau untuk mobilitas yang tinggi itu kursi rodanya enak yang kayak gini atau yang kayak gini sih. Nah, Karena, iya. Tangannya pendek, terus injekan kakinya juga sesuai kayak gitu-gitu. Bener, ini juga edukasi sih buat Teman-teman di luar teman-teman atau siapapun gitu. Kadang kan suka ngadain donasi-donasi tuh ya buat disabilitas, donasi kursi roda. Jadi kursi roda kebutuhan teman-teman disabilitas tuh beda-beda. Mungkin ada yang bisa memang butuhnya tuh seperti yang kayak kalau kalian sering lihat di rumah sakit kan, itu aku bilangnya kursi roda stroke ya, yang ada pegangannya tuh sampingnya tinggi banget. Nah kalau Eci dikasih gitu nangis dia. Iya. Jadi buat teman-teman atau siapapun gitu yang pengen donasi-donasi kursi roda, pasti itu akan sangat membantu. Dan kalau biar lengkap nih kamu bantuannya, dicek dulu penerimanya itu kebutuhannya seperti apa, biar kursi rodanya bisa bermanfaatnya tuh lebih Sesuai dan tepat sasaran. sasaran. Bukan begitu? Betul. Ya di sana kok nggak nyampe. Udah. Oh, sudah. Udah sebelah sana. Ya baiklah, sudah datang. Terima kasih Iim. Terima kasih Iim.
Oh, kapan-kapan kita ini ya, Sobat Diva. Nah, nih baru mau ngomong. Jadi pagar, lampu. Tuh tinggal dikasih kamehameha kayak gitu tuh. Tuh, langsung hancur tembok rumah tetangga. Jadi di sini tuh banyak yang otomatis. Kapan-kapan kita bahas tentang rumah para diva ini. Kenapa? Kalau kata Im rumahnya udah apa? Apa Im? Eko apa Im? Eco Green Eco green. Emang itu ya umumnya? yang bikin irit itu. Yang semua maunya udah pakai tinggal otomatis gitu. Banyak yang udah otomatis di sini karena memang ya balik lagi. Kadang-kadang kan Eci tuh balik kita lagi pada nggak di sini kan. Jadi pagarnya bisa dipakai remote, dibuka otomatis. Nah, karena kita juga semua kadang-kadang aktivitasnya sampai malam, baru kita pada pulangnya pada malam. Ya udah, lampu depan rumah ini juga menyalanya otomatis gitu. Soal keamanan di sini, insya Allah alhamdulillah sih ya aman-aman aja karena kita tetangga tuh dekat-dekat di sini. Ada keamanannya juga kan? Ada keamanannya juga. Nanti kita juga sharing-sharing deh kapan-kapan kita podcast buat mungkin teman-teman Sobat Diva nih, kawan-kawan disabilitas. Kalau misalnya kalian gimana sih mau hidup mandiri? Nah, takut nggak sih? Apa gimana sih? Ya kan, Ci? Ya itu pasti awal-awal ngerasa bisa nggak ya kalau tinggal sendiri gitu, bisa nggak ya nanti kesulitan nggak ya, kesulitan apa itu bakal ketemu kalau misalnya tinggal Benar. sendirian. Karena Eci pun juga dulu sebelumnya kan di ini ya, Ci. Di Wisma gitu ya. Nah, sekarang ini alhamdulillah kita bareng-bareng di sini. Nah, nanti kita kapan-kapan kita podcast, kita sharing pengalaman. Oke. Selamat maghrib. Dah. Waalaikumsalam.